pihak Barreskrim maupun kepada Kejaksaan Agung. Di situ sudah ada datanya secara lengkap. Jadi kita tidak bisa buka namanya di sini, tapi yang jelas siapa-siapanya sudah tertera dalam kronologis. Siapa-siapa pelakunya yang juga pelakunya. Jadi termasuk pertemuan-pertemuan di luar, termasuk kemudian permintaan-permintaan bagi hasil di luar, itu yang disampaikan itu sudah ada catatannya dan tertera dalam dokumen yang kita serahkan baik kepada Kejaksaan Agung, baik kepada Mabes Polri, baik kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Fasilitator. Teman-teman media, ini saya bersama klien saya Ibu Linda Susanti, kami akan menyampaikan press conference ini terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan terkait dengan Ibu Linda Susanti yang mana beliau ini terdahulu pada tahun kemarin itu aset-asetnya yang ada di Bank BCA, Safe Deposit Box Bank BCA ini kemudian diblokir oleh pihak KPK. Aset ini adalah berupa batangan-batangan emas, berupa uang-uang asing, kemudian berupa sertifikat-sertifikat yang totalnya senilai 700 miliar. Tahun 2024 itu diblokir oleh pihak Bank BCA dengan alasan karena ada perintah dari penegak hukum. Ketika diblokir ini, pihak Ibu Linda Susanti, klien saya ini menanyakan ke BCA, tapi jawabannya normatif lisan. Sebenarnya ketika berbicara tentang pemblokiran oleh bank itu harus membuat surat tertulis pemberitahuan kepada pihak kliennya, yaitu Linda Susanti ini, mengenai alasan-alasan pemblokiran dari Safe Deposit Box milik Linda Susanti. Nah, Safe Deposit Box milik Linda Susanti ini ada di Bank BCA cabang Tebet, di Gedung Milenia cabang Tebet. Jadi sejumlah aset yang senilai sekitar 7 miliar itu disimpan di Safe Deposit Box cabang Tebet Milenia senilai kurang lebih 700 miliar, dan itu sudah disimpan sejak tahun 2023. Tapi karena sesuatu hal kemudian diblokir oleh Bank BCA dengan alasan ada perintah dari pejabat penegak hukum yang berwenang tanpa menyertai dokumen-dokumen tertulis. Ini adalah satu posisi di mana kita anggap suatu kelalaian dari pihak Bank BCA ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh pihak KPK yang katanya sebagai pemblokir dari Safe Deposit Box milik Linda Susanti ini, yang kemudian prosesnya sendiri tidak prosedural. Kemudian pada tahun 2025 sekitar bulan Juli kemudian semua safe deposit itu kemudian diambil dari Bank BCA, dibawa ke KPK dengan tidak prosedur juga, sehingga semua aset itu kemudian dibawa ke gedung KPK dan Ibu Linda Susanti juga dibawa, dan kemudian di sana tanpa eksplanasi kepada media, tanpa transparansi kepada publik, kemudian tanpa juga ada persoalan hukum antara pihak Linda Susanti dengan pihak KPK, yang kemudian ini menjadi sesuatu hal yang aneh bagi kami, dan kemudian akhirnya semua aset sudah disita oleh KPK tanpa pemberitahuan juga publik dan tanpa prosedur yang biasanya SOP ya di KPK ya. Jadi kita menduga ini adalah permainan, apalagi ada dugaan di mana ada oknum KPK yang kemudian minta bertemu di luar Ibu Linda Susanti itu untuk membagi hasil dari aset yang ada. Jadi dengan ancaman-ancaman pidana kepada Linda Susanti. Nah, terhadap hal ini kejadiannya baru tahun 2025 nih, pengambilan aset, dan kemudian kita pahami bahwasanya Bank BCA pasti mempunyai rekaman-rekaman CCTV. Kemudian gedung KPK juga pasti mempunyai rekaman-rekaman CCTV yang kemudian kita anggap karena ini masih baru sehingga rekaman-rekaman jejak-jejak itu masih ada dan saksi-saksi masih lengkap, baik di KPK, baik di Bank BCA.
Nah, terhadap aset-aset yang disita KPK tersebut oleh Linda Susanti karena tidak berkaitan dengan perkara korupsi, sehingga dia minta aset itu dikembalikan. Aset ini sumbernya dari harta warisan milik orang tuanya Linda Susanti almarhum yang diberikan kepada Linda Susanti dari Australia, kemudian dibawalah ke lintas negara, dibawa ke wilayah negara Indonesia dan disimpan di Safe Deposit Box Bank BCA cabang Milenia Tebet gitu. Tapi sekarang barangnya sudah ada di KPK dengan cara yang tidak prosedural. Karena ini kita ada di sini untuk menyampaikan tersebut. Nah, akhirnya kami melaporkan pihak KPK dalam hal ini oknumnya ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi kita sudah laporkan ini pada minggu kemarin, kita laporkan di Bareskrim Mabes Polri dengan bukti lapornya ada, gitu. Ini ada bukti lapornya kepada Kabareskrim sudah kita laporkan kepada Kabareskrim, kemudian kepada Satgas Tipikor Bareskrim juga sudah kita laporkan tentang adanya dugaan perilaku yang tidak benar atau perilaku yang melanggar undang-undang yang diduga dilakukan oleh oknum KPK. Dan kemudian kita juga laporkan ke Kejaksaan Agung sebagai suatu laporan juga, laporan kejaksaan mengenai hal tersebut, dan sudah diterima juga di Kejaksaan Agung. Jadi sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung perkara ini, dan perkara ini berjalan. Nah, kemudian untuk kepentingan pelindungan hukum terhadap Bu Linda Susanti, kami kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Kemudian sudah diterima juga dan dianggap sudah lengkap. Jadi sudah Ibu Linda Susanti sudah dalam pengawasan dari LPSK. Makanya ini kita buka dengan terang-benderang kepada pihak publik bahwasanya ini ada kejadian yang bagi kami sangat berbahaya kalau ini memang terjadi di dalam lingkungan KPK. Harapan kami ini semua kesalahan administrasi biasa, tapi kalau ini ada niat yang kemudian bisa membahayakan kredibilitas penegakan hukum, maka ini akan kami buka secara terang-benderang, dan kami sudah buka ini melalui pelaporan-pelaporan kepada instansi-instansi yang berwenang, gitu. Jadi Bu Linda Susanti kemudian juga pernah meminta supaya asetnya dikembalikan, tapi tidak ada jawaban dari KPK. Kemudian kami juga meminta asetnya dikembalikan kepada Bu Linda Susanti. KPK malah tidak ada jawaban, malah menganggap bahwasanya ini bukan dari KPK. Sementara Ibu Linda Susanti hanya berhubungan dengan penyidik-penyidik di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ya, di Gedung Undar, dan setiap bertemu adalah di dalam gedung KPK dengan saksi yang banyak, yaitu security, kemudian resepsionis, kemudian penerima tamu, dan buku-buku acara penerima tamu. Jadi itu tadi. Jadi aset-aset ini kita perjelas apa saja yang disita oleh KPK, kita sampaikan, yaitu terdiri atas uang tunai Singapura dolar sebanyak 45 juta dolar Singapura dolar dalam kondisi segel resmi Safe Deposit Box yang ada di Bank BCA cabang Milenia Tebet ya. Kemudian uang tunai sebesar 300.000 US dollar, uang tunai sebesar 109.000 euro, kemudian 50.000 ringgit, kemudian uang tunai sebesar 1 juta Singapura dolar. Nah, itu tadi yang disita, dan 12 batang emas masing-masing bernilai sebesar 1 kg yang semuanya dilengkapi dengan surat resmi, dan 2 batang emas masing-masing 1 kg tanpa sertifikat, kemudian sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Nusa Tenggara Timur, terletak di Minahasa, terletak di Ogan Ilir, 1 buah kunci, uang tunai juga sebesar 2.000 Singapura dolar, uang tunai juga sebesar US dolar 80.000 US dolar, dan semuanya itu ada di Safe Deposit Bank BCA cabang Milenia Tebet, Jakarta Selatan, yang kemudian diambil oleh pihak KPK. Pengambilannya itu sekitar tanggal 11 Juli, begitu ya, 11 Juli. Ini ada datanya.
Tapi semua kronologis ini semua terdata melalui saksi-saksi dan rekaman-rekaman di pihak Bank BCA dan rekaman-rekaman di gedung KPK beserta saksi-saksi dari mereka, para pegawai dan saksi dari pihak keluarganya Ibu Linda Susanti. Jadi itu yang kita sampaikan, dan kita tidak membicarakan secara detail ini karena ini yang mengalami adalah Ibu Linda Susanti sendiri. Jadi nanti secara kronologis Ibu Linda Susanti akan menceritakan kronologis awal mula dan asal muasal bagaimana aset-aset beliau disita oleh pihak KPK, tapi kemudian dijalankan secara tidak prosedural. Nah, kita laporkan ke mereka itu melalui laporan ke kepolisian di Barreskrim. Kemudian yang kedua kita laporkan juga di Kejaksaan Agung, dan yang ketiga sudah kita laporkan juga di DPR untuk RDP. Di DPR sudah diterima oleh Komisi 3 gitu. Mungkin dalam waktu dekat juga akan ada RDP. Kemudian kedepannya kita akan melakukan langkah, kita akan melaporkan ini juga ke Dewan Pengawas KPK dan kepada Bapak Presiden Prabowo melalui surat resmi, dan kepada pihak-pihak terkait yang terkait dengan persoalan kenegaraan. Jadi itu tadi. Nah, selanjutnya ini akan kronologis akan disampaikan oleh Ibu Linda Susanti sebagai korban. Ya, silakan Bu Linda sampaikan. Ini ceritanya agak lengkap dulu dari Bu Linda, asal usul dan awal mula sampai pada titik beliau kemudian aset-asetnya disita oleh KPK dengan cara yang non prosedural. Silakan Bu Linda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tahun 2022 aku adalah buyer dari jual beli tanah. Nah, tanah ini ada dalam sengketanya yang katanya dipegang oleh Hasbiasan. Tapi dalam hal ini saya pribadi tidak mengenal Hasbiasan, saya hanya mengenal Ahmad Sulaiman. Lalu karena kita mau membeli tanah, pastinya kita survei dulu ya ke Medan. Setelah melihat tanahnya juga bagus gitu kan, dekat dengan bandara, lalu saya tertarik dan oke, ada transaksi sebesar 50 miliar itu di tahun 2022. Nah, tahun 2022 ternyata setelah diberikan uangnya nggak ada, tanahnya nggak ada. Lama, akhirnya saya coba mendatangi Sulaiman ke lobi Mahkamah Agung, ternyata sulit juga dicari. Tapi tiba-tiba Sulaiman ini menghubungi saya di tahun 2023. Jadi Sulaiman menghubungi saya tahun 2023 dan ketemulah kami di Tebet. Kebetulan waktu itu saya ada kafe di Tebet. Nah, setelah pertemuan itu Sulaiman mencicil ya, mengembalikan uang. Dia ada itikat baik untuk mengembalikan uang. Karena saya sudah mulai tidak percaya dengan Ahmad Sulaiman. Ketika Ahmad Sulaiman itu datang, saya sudah mulai merekam apa yang dia sampaikan. Potongnya persingkat ya. Jadi kisah tentang Sulaiman dengan Ibu adalah mengenai 2 batang emas yang sebenarnya cicilan. Itu adalah cicilan hutang dari Sulaiman kepada Linda Susanti, tapi kemudian 2 batang emas ini terkait dengan apa yang disebut sebagai tindak pidana gratifikasi di Mahkamah Agung, tapi tanpa pengetahuan dari Linda. Nah, 2 batang emas ini kemudian disimpan dalam safe deposit berbarengan dengan aset-aset Bu Linda Susanti, sehingga totalnya ada 2 batang emas dan sekitar 600 miliar aset gitu. Jadi awal mula bagaimana KPK kemudian melakukan posisi penyitaan ya. Selanjutnya langsung kembali. Ya, jadi sebetulnya itu emas itu juga KPK mengiranya emas itu adalah milik Hasbiasan. Aku bilang bahwa ketika aku menerima cicilan itu, aku bilang ini bukan emasnya Hasbiasan, tapi ini adalah bentuk cicilan. Aku kasih bukti-buktinya semua. Lalu di penyidikan di KPK sebelum
aku dipanggil KPK menggeledah kantor itu tanggal 1 April. KPK menggeledah, namun penggeledahan ya tahun 2024 Iya. 2024 tanggal 1 April KPK menggeledah, tapi penggeledahan itu pada saat saya tidak ada di tempat, yang ada hanya karyawan saja. Dan penggeledahan itu pun saya sudah mulai janggal ya, karena biasanya kan penggeledahan tersebut selalu ada berita ya, tapi tidak ada berita. Waktu itu yang menggeledah ada dari dari penyidik KPK, dan juga dulu masih jubirnya adalah Ali Fikri. Jadi Ali Fikri sendiri yang datang ke kantor saya di The East Tower. Setelah itu, setelah penggeledahan saya dikasih dikasih surat untuk pemanggilan untuk datang ke KPK. Setelah saya datang ke KPK, awalnya pihak KPK mengira bahwa emas itu adalah miliknya Hasbi Hasan. Saya bilang emas ini bukan miliknya Hasbi Hasan, tapi justru saya mau meminta kepada Hasbi Hasan yang konon katanya menurut Sulaiman 50 miliar yang uang yang saya kasih untuk pembelian tanah itu ternyata diberikan kepada Hasbi Hasan. Dalam hal ini saya tidak mengenal Hasbi Hasan dan saya tidak pernah ketemu dengan Hasbi Hasan. Nah, setelah itu KPK sendiri kaget karena saya membawa bukti-bukti semuanya termasuk sumber uang, karena sumber uang itu kan berasal dari warisan ya. Jadi saya buktikan semuanya, bahkan saya pokoknya yang tidak diminta KPK saya bawa buktinya. Nah, setelah itu di dalam BAP KPK ternyata apa yang saya jawab itu berbeda jauh dengan peristiwa apa yang saya jawab gitu kan. Nah, setelah itu di BAP itu saya nggak mau, mungkin saya adalah satu-satunya orang di KPK yang pulangnya tuh jam 3 subuh ya. Itu dikarenakan karena saya melihat BAP-nya kok berbeda dengan apa yang saya jawab gitu kan. Jadi setiap kali lembaran di sini saya koreksi, saya baca, saya minta dirubah. Nanti setelah dirubah lembaran berikutnya ada lagi yang tidak sesuai. Jadi kalau kebetulan saya senang baca, jadi itu mengarahnya semuanya ke pidana, dan saya sama sekali tidak mau menandatangani sesuatu yang bukan peristiwa ya. Nah, setelah itu akhirnya si penyidik itu juga nyerah ya, dengan karena setiap kali dirubah saya baca lagi dari depan, setiap kali dirubah saya baca lagi dari depan. Penyidik itu juga akhirnya mengalah, dan akhirnya melihat saya masih fit untuk mengecek gitu kan, ketidaksesuaian dengan jawaban. Nah, setelah itu saya dipanggil itu berdasarkan jadi saksi Menas Erwin dan TPPU-nya Hasbi Hasan. Saya tidak mengenal Menas Erwin, saya tidak kenal Winda Eidel, saya tidak kenal siapapun kecuali Ahmad Sulaiman. Nah, di situ setelah saya akhirnya dia pun mengalah, dan saya baca udah sesuai dengan jawaban saya tanda tangan, tapi ternyata tanda tangan perkara itu tidak hanya TPPU. Jadi saya disuruh tanda tangan ada 5 berkas, itu berbeda-beda. Namun saya lihat lagi, saya baca lagi, wah ini termasuk dengan apa yang jawaban saya, katanya kalau bohong itu kena pasal gitu. Aku karena memang berani gitu kan, dan memang apa yang disampaikan itu benar ya tanda tangan gitu kan. Nah, disitulah saya pun sempat janggal, ini kenapa gitu. Nah, ternyata besoknya saya sama sekali tidak bisa tidak bisa masuk ke safe deposit box. Informasinya bahwa safe deposit box saya sedang dalam pemantauan. Nah, selama perjalanan saya tidak ada sama sekali pidananya, katanya tidak ada keterkaitan dengan Hasbi Hasan, katanya juga tidak ada yang namanya
saya tidak akan dijadikan saksinya Hasbi Hasan, tidak akan ikut persidangan, tapi 2 batang emas ini akan diambil sama KPK. Karena waktu itu Sulaiman kan membayar cicilannya 2 batang emas dan 280.000 dolar. Jadi 2 batang emas dan 280.000 dolar saya oke kan, oke. Kalau gitu 2 batang emasnya silahkan diambil dengan 280.000 dolar. Jadi asetnya kembalikan ke saya. Nah setelah itu saya tahu bahwa saya juga tidak ada keterkaitan dengan Hasbi Hasan dan itu sudah selesai. Saya meminta aset saya. Nah lalu pihak penyidik KPK yang bernama Arif bilang begini. Arif atau siapa Liz? Ada Arif dulu. Arif nah terus bilang gini, Bu, Ibu harus pindah warga negara dulu, baru nanti kita kembalikan asetnya. Nah kembalikannya bagaimana? Kenapa pindah warga negara? Karena informasinya dia mengetahui bahwa saya sudah tidak betah di Indonesia, lebih baik ibu pindah warga negara, katanya gitu kan. Ibu bisa ikut suami ibu karena kebetulan kan suami juga orang Turki kan. Nah akhirnya karena saya memang yang penting ya sudahlah, yang penting kembali asetnya. Akhirnya saya mengurus bulan November 2024 saya mengurus perpindahan warga negara. Dan untuk bertemu orang Kumham itu dari si penyidik KPK. Jadi kata penyidik KPK, Bu, ketemu aja orang Kumham biar cepat proses proses perpindahannya, biar segera aset ini diberikan ke ibu. Oke, saya ketemu ke sana ke Kumham, dari Kumham ketemu lagi sama orang AHU, lalu saya terbang ke Turki untuk mengurus perpindahan warga negara. Setelah pulang saya landing di Jakarta, ternyata penyidik itu sudah standby di bandara. Di bandara dia bilang, Bu, mana berkas perpindahannya? Nah terus saya kasihlah berkasnya. Ini berarti ibu sudah pindah ya warga negara. Saya bilang bahwa pindah warga negara itu tidak semudah itu, begitu kita urus langsung pindah warga negara kita. Itu nggak semudah itu. Warga negara itu akan hilang 1 tahun atau 2 tahun lamanya. Wah lama sekali, Bu. Nah ya artinya kapan nih mau aset itu diserahkan. Nah terus ada janjian, ya udah Bu, itu sekitar nanti 2 hari ke depan gitu. Nah 2 hari ke depan mau penyerahan, gagal lagi, deadlock lagi, gagal. Nah terus setelah itu minta, karena saya punya media, perusahaan media yang kecil-kecilan lah gitu kan. Nah terus dia minta untuk perusahaan media saya diakuisisi gitu. Nah terus karena saya pun ya sudahlah, kalau memang permintaan syaratnya itu gitu kan, khawatir saya berbicara ataupun bagaimana, ya saya berikanlah akuisisi itu. Tapi ternyata pada saat mau akuisisi saya disodorkan kertas kosong. Suruh tanda tangan. Nah disitulah saya tidak mau, karena saya bilang, Pak, saya tidak pernah diajarin sama orang tua ataupun sama orang tua. Kan orang tua memang sudah nggak ada ya, Bapak karena dari Australia. Tapi banyaklah orang tua yang menjadi orang tua saya. Saya bilang tidak pernah diajarkan tanda tangan sesuatu yang kosong. Kita nggak tahu ini apa gitu, tujuannya apa. Saya nggak mau. Nah terus ibu tolong ibu tanda tangan saja. Nah saya tidak mau sama sekali. Udah gitu setelah itu deadlock lah dan tidak jadi. Nah saya tanya lagi. Akhirnya saya dipanggil ke hotel, itu ada di Tebet hotelnya, untuk menandatangani sebuah BAP. Itu ada penyidik dari KPK dan ada penyidik yang lainnya gitu. Nah terus setelah itu saya coba untuk baca, ternyata saya harus menjadi saksi Firly Bahuri. Nah saya nggak mau. Di situ saya tidak mau karena saya tidak mengenal Firly Bahuri, saya tidak mengenal siapa-siapa gitu. Di situ saya tidak mau tanda tangan, tapi saya baca semua isinya. Jadi saya hanya datang, terus jawabannya sudah ada, suruh tanda tangan. Di situ saya nggak mau. Saya tidak mau. Terus bahkan saya ditawarkan, Bu, ibu kan untuk yang penting kan ibu ada pegangan gitu kan.
jadi kita mau kasih uang ke ibu. Saya nggak mau uang orang lain, saya maunya uang saya, hak saya. Disitulah deadlock. Nah setelah itu, setelah selesai, saya pun tadinya kan saya tidak boleh tanda tangan kuasa ya, sebelum sama Bang Deolipa tidak boleh tanda tangan kuasa. Terus akhirnya saya coba tanya-tanya terus ya, akhirnya pihak KPK, penyidik KPK, saya berbarengan dengan penyidik KPK ambil tuh si asetnya dari safe deposit box, dibawa keluar. Sebelum ke gedung KPK itu mampir dulu di ada rumah Widya Chandra. Di rumah Widya Chandra saya sudah dibilang bahwa ibu hanya dapat 20%, karena kalau ibu lanjut ini ibu kena pidana. Nah disitulah saya tidak mau. Saya bilang kan, Pak, pidananya apa gitu kan, tolong tunjukkan pidananya apa. Saya tidak mau saya selamat tapi gitu kan saya seolah-olah ditakut-takutin. Saya nggak mau gitu kan. Nah terus udah gitu akhirnya karena saya nggak mau, dibawalah ke gedung KPK melalui jalur belakang ya, melalui jalur belakang. Dan saya ketemu pimpinan di sana, ada Pak Asep Guntur juga gitu kan. Terus di situ saya diinformasikan bahwa, Bu, bagaimana ini ibu mau lanjut atau tidak perkaranya? Ya, kalaupun lanjut, ya kan, kalaupun lanjut silahkan lanjut. Yang terpenting adalah terang benderang. Kalau memang ada pidananya apa? Itu aja yang saya minta. Kalaupun misalkan saya ini ada pidananya, saya sekarang pun saya siap untuk masuk sel. Gitu. Kalau memang ada pidananya, tolong informasikan pidananya apa. Nah dari situlah ibu disuruh pulang dulu, suruh pikir-pikir katanya gitu. Nah saya nggak mau pikir-pikir karena saya tidak mau yang namanya saya ditakut-takutin tapi dengan tidak jelas pidananya apa gitu. Nah dari situ karena sudah deadlock dan tidak ada yang tidak diharapkan, bahkan dari 20% naik lagi sekian persen, saya nggak mau. Terus awalnya kan bilangnya mau belas semangka dan lain sebagainya, saya nggak mau gitu. Nah terus akhirnya saya ketemulah Bang Deolipa dan kemarin sudah diberikan surat pengembalian aset, karena saya pikir sudah ada surat bahwa saya tidak ada kaitannya dengan Hasbi Hasan dan saya tidak dijadikan saksi Hasbi Hasan. Nah setelah itu KPK bilang bahwa dari kita tidak ada lampiran sitaan. Nah itu yang nggak benar ya di pemberitaan, bahwa kita memberikan surat itu berikut dengan lampirannya. Nah setelah itu KPK mengatakan tidak ada di perkaranya Hasbi Hasan. Ya memang tidak ada di perkara Hasbi Hasan karena kan sudah ada surat bahwa saya tidak ada kaitan dengan Hasbi Hasan. Tapi ini tolong aset yang sudah ada tuh tolong kembalikan gitu. Jadi jangan ada lagi seperti ini. Nah, informasi dari KPK katanya mau memberikan surat ke saya dan atau ke Bang Deolipa. Ternyata sampai sekarang pun tidak ada surat apapun gitu. Nah, kebetulan saya juga ke belakang lagi ya, cerita ke belakang lagi. Sebelumnya saya diminta uang $200.000 Singapura sama Pak Asep Guntur untuk mengganti, katanya kan ada $280.000 itu untuk mengganti karena saya nerima $280.000 dari Sulaiman. Saya bilang kan, ini $200.000 ini seharusnya ambillah dari aset saya, jangan ngambil lagi dari saya. Terus saya tanya kan, karena saya ingin tahu seperti apa sih gitu penegakan hukum ini, bagaimana caranya saya untuk memberikan uang itu gitu kan. Nah minta dalam bentuk ribuan, $200.000 nanti bawa aja ke gedung KPK gitu. Nah saya tanya, memang bisa bawa uang dolar terus nanti X-ray-nya bagaimana bawa ke gedung KPK, karena kalau ke KPK itu tidak akan kenapa-napa katanya gitu, tidak akan aman lah daripada ketemuan di luar. Nah saya bawa uang itu ya,
Karena itu untuk pergantian, saya bilang ya, ini bukan suap kan, saya bilang gitu kan, bukan suap kan, hanya pergantian yang 280. Saya pun sebetulnya bingung ya, kenapa 280 harus saya dulu yang ganti, nggak ngambil dari uang yang disita. Namun karena berbelit-belit akhirnya saya ikutin. Saya ingin tahu sejauh mana gitu kan hak saya dikembalikan. Nah ternyata katanya saya mau dibantu ininya, kan saya juga ada melaporkan orang ya yang penggelapan di Polda Metro, katanya saya akan dibantu perkaranya semuanya selesai gitu kan. Nah dari situ deadlock lagi, saya dibohongin lagi, ditambah lagi berapa persen gitu kan. Saya di sini merasa selalu dibohongin dan selalu terus-terusan kok nggak ada kejelasan gitu kan. Dan bahkan saya tanya pidananya apa, sampai saat ini pun tidak ada pidananya. Nah dari sinilah saya akhirnya membuat surat kuasa dengan Bang Deo Lipa. Ternyata sampai sekarang juga tidak ada tidak ada sama sekali surat dari KPK gitu kan. Nah harapan saya sebetulnya adalah KPK ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana seharusnya memberantas orang-orang yang ada di dalam ya gitu. Dan saya ingin seperti konfrontir lah. Sudah tahu seperti ini, pimpinan bisa memanggil saya, bisa kita duduk bareng bagaimana gitu kan permasalahannya, jangan ini dibiarkan. Bahkan saya pun sudah memberikan WhatsApp ke Jubir Pak Budi Prasetyo. Pak Budi sampai sekarang pun tidak pernah menjawab WhatsApp saya. Itu sih. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, jadi saya ulang lagi kronologisnya singkat aja ya. Jadi supaya lebih detail, pada tanggal 1 April 2024 ya, pihak KPK datang ke kantornya di DS, kantor PT EBC Media di DS Tower lantai 37. Di sana kemudian pihak KPK melakukan penggeledahan terhadap semua dokumen-dokumen yang ada di gedung sana. Kemudian pada tanggal 2 April pihak KPK memanggil Ibu Linda Susanti yang lagi di Turki untuk kemudian datang ke KPK, datang ke gedung KPK untuk di BAP. Setelah di BAP, kemudian tanggal 2 April juga Linda Susanti siang untuk ini ya, tanggal 2 April juga tanggal 3 Aprilnya Linda Susanti kemudian datang ke Bank BCA. Bank BCA cabang Milenia Tebet, di mana beliau mengecek aset-asetnya yang ada di safe deposit box di Bank BCA di Milenia Tebet. Ternyata asetnya sudah diblokir gitu. Nah, aset diblokir ini selama 1 tahun gitu, sampai kemudian pada 2025 aset ini kemudian di bulan Juli diambil oleh pihak KPK bersama Ibu Linda Susanti. Aset senilai 700 miliar ini dibawa ke gedung KPK dan kemudian disita di sana. Persoalannya sampai sekarang dokumen sita, tanda terima, kemudian pemberitahuan blokir dari Bank BCA tidak pernah sampai kepada Ibu Linda Susanti. Nah, menurut keterangannya Bu Linda Susanti, ada beberapa kali pihak oknum KPK mengajak negosiasi untuk bagi hasil terhadap aset-aset tersebut. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita, kami kemudian meminta, atau Ibu Linda Susanti meminta supaya asetnya dikembalikan secara utuh, tapi sampai sekarang tidak ditanggapi. Kemudian kami sebagai kuasa hukum meminta juga asetnya dikembalikan secara utuh, sampai sekarang juga tidak ditanggapi. Malah kemudian dinyatakan dalam suatu pemberitaan oleh juru bicara bahwasanya asetnya tidak ada yang disita gitu. Jadi ini suatu hal yang kemudian bagi kami ada dugaan penyelewengan atau perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum KPK. Patut kami berikan catatan bahwasanya Ibu Linda Susanti hanya berkomunikasi dengan penyidik KPK, dan setiap pertemuan ada di dalam gedung KPK. Semua bukti ada, kemudian CCTV ada, bukti berita acara ada, dan kronologis ada, saksi-saksi juga ada. Nah, satu hal yang kami sayangkan bahwasanya pihak Bank BCA itu tidak memberitahukan surat asli atau surat resmi pemberitahuan blokir kepada Linda Susanti, di mana dia punya aset yang di safe deposit box Milenia Tebet itu nggak pernah disampaikan, sehingga hanya sekedar
bicara lisan. Ini adalah suatu prosedur yang salah di pihak perbankan. Yang kedua, ketika pemblokiran juga semua CCTV ada di BCA sehingga kelihatan. Ketika penggeledahan dan pengambilan aset juga ada juga di bulan April tanggal 11 ya. Itu juga ada. Jadi diambil semua sehingga jejaknya ada. Termasuk rekaman-rekaman CCTV yang ada di gedung KPK dan di BCA juga ada semua. Jadi semua data lengkap, tapi prosedur tidak dijalankan dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan aset-aset tersebut karena juru bicara KPK sudah menyatakan tidak ada aset yang disita atas nama Linda Susanti. Tapi dokumen-dokumen tertulis yang menyatakan aset ini ada semua lengkap. Nah, WhatsApp juga ada. kemudian kita sudah melaporkan ini ke Barreskrim Mabes Polri, ke Satgas Tipikor Mabes Polri. Kita juga sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung sebagai laporan kejaksaan, satu laporan ke Barreskrim, dan kita sudah laporkan juga kepada Kabareskrim, dan kita juga sudah sampaikan surat kepada DPR Komisi 3 untuk RDP terhadap masalah ini. Dan keempatnya kita juga sudah meminta perlindungan hukum ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan sudah diberi persetujuan untuk melindungi seorang Linda Susanti. Jadi dengan adanya perlindungan ini akhirnya Linda Susanti membuka perkara ini ke dalam publikasi masyarakat supaya ini perkara ini atau soal ini bisa kemudian sama-sama diperhatikan, sama-sama prosesnya diperhatikan dan timbul transparansi di wilayah penyelidikan perkara ini. Nah, harapan kami adalah supaya tidak ada hal yang jahat di dalam KPK, tidak ada hal yang kemudian berbahaya di dalam KPK, karena mengingat KPK sendiri adalah lembaga pemberantasan korupsi. Jangan sampai di dalamnya ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Jadi ini yang kemudian kami sampaikan dan semua sudah lengkap. Laporan sudah ada ke Barreskrim, laporan sudah ada ke Kejaksaan Agung, laporan sudah ada ke DPR Komisi 3, dan laporan sudah ada di LPSK. Begitu. Tinggal kami akan ajukan ke Dewan Pengawas KPK supaya ini ditindaklanjuti. Jadi itulah yang terjadi. Yang jelas asetnya Ibu Linda Susanti yang senilai 700 miliar sampai saat ini berada di wilayah KPK, tapi kita tidak tahu keberadaannya. Di mana aset ini adalah aset warisan dari Linda Susanti yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi apapun juga. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Dulu Bung Karno mengatakan disandingkan oleh pernyataannya Yang Mulia Saldi Isra, Yang Mulia Profesor Saldi Isra mengatakan anak muda merubah arah negara. Tapi kalau saya Syamsul Jahidin mengatakan begini, Satpam merubah arah negara. Oke, sip.